Kesalahan adalah penghubung manusia dengan kesadaran yang kelak menjadi pelajaran hidup. Tapi ada kalanya, setiap kesalahan atau kekeliruan kerap terjadi di luar kendala manusia. Barangkali ini juga yang terjadi dalam hidup Ratna Sarumpait. Setelah terbebas dari belenggu penjara, kontroversi Ratna Sarumpait seolah belum sirna seutuhnya. Baru-baru ini, ibunda artis Atika Hasiholan itu dilaporkan ke polisi terkait polemik harta warisan. Dan yang mengejutkan, sosok yang melaporkan Ratna bukanlah orang lain, melainkan cucunya sendiri. Lantas, seperti apa kronologi kisruh Ratna dan sang cucu hingga berujung ke ranah hukum? Lain Ratna, lain pula kasus pelecehan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung yang kini justru kian heboh ketika belasan korban angkat bicara. Dan seperti apa juga ekspresi Agus serta upaya membela diri dari segala tudingan miring yang mengarahnya. Dan beranjak dari kasus Agus, seperti apa kabar Betari Karlinda, pemeran film Catatan Si Boy yang kembali muncul setelah 25 tahun menghilang dari panggung hiburan? Dan bagaimana juga suasana kemeriahan dan gegap gempita perayaan Puncak HUT Transmedia ke-23 di Istora Senayan? Pemirsa, inilah Insert Investigasi. Lama menghilang, nama Ratna Sarumpait mendadak muncul ke permukaan lantaran terbelit masalah warisan. Ia dilaporkan ke Bareskrim Polri sejak bulan Oktober lalu oleh Husin Kamal yang tak lain tak bukan adalah cucunya sendiri. Ironisnya, nama sang putri, Atika Hasiholan, lagi-lagi ikut terseret hingga akan jalani pemeriksaan di Mabes Polri per Senin 16 Desember mendatang. Sekarang sedang masih di tahap penyelidikan, lalu sekarang sudah pemanggilan oleh pihak-pihak terlapor. Seperti kemarin saya diberikan informasi oleh penyidik Bareskrim Polri, hari Jumat itu pemanggilan Fatum Saulina, adik dari ayah saya, dikabarkan tidak datang untuk hari Jumat kemarin. Lalu untuk Senin besok kabarnya Ibu Atika Hasiholan akan dipanggil juga untuk konfirmasi, memberikan keterangan di hari Senin besok. Munculnya Husin Kamal ke publik dan melaporkan Ratna Sarumpait ke polisi memang mengejutkan. Mulanya kasus ini hanya perselisihan antara keluarga. Namun, kasus ini melebar ketika Ratna diduga memonopoli harta warisan yang menjadi bagian putranya Iqbal Al-Hadi, yakni ayah Husin. Padahal, dalam ketetapan pengadilan tahun 2011 sudah menetapkan bahwa harta warisan tersebut dibagikan ke ahli waris termasuk Husin dan saudara-saudaranya. Namun sejak tahun 2021, Ratna sebagai pengampu justru diduga menguasai harta warisan tersebut sekaligus menghentikan nafkah dan santunan kepada Husin dan saudaranya. Karena sebenarnya permasalahan ini bukan semata-mata mengenai hak waris, namun bermula dari saya, kakak kandung saya dan adik kandung saya yang masih di bawah umur, dipisahkan oleh Ibu RS mulai dari tahun 2012 sampai dengan hari ini. Lalu kemudian di tahun 2021 sampai dengan saat ini, Ibu RS selaku pengampu dari ayah saya memberhentikan nafkah dari dan santunan terhadap kami. Terlebih saya masih harus memikirkan pendidikan adik saya yang masih di bawah umur, yang masih panjang ke depannya berjalan. Saya pun dari awal kuliah dulu sempat ingin meminta biaya pendidikan, namun saya diusir oleh Ibu RS dari rumah. Hal serupa terjadi juga dengan abang saya yang mana minta untuk biaya pendidikan namun malah diusir, yang sebenarnya itu adalah hak dari saya dan saudara untuk meminta uang pendidikan dari ayah saya yang diampuh oleh Ibu RS. Masih terbayang jelas betapa perih hidup Husin dan dua saudaranya tanpa nafkah dan tanggung jawab ayahnya. Sementara Ratna Sarumpait justru diduga hidup enak menikmati harta warisan tersebut. Padahal berdasarkan penetapan pengadilan dan diutarakan Husin, ada 82 aset harta tak bergerak di 4 provinsi yang menjadi peninggalan mendiang suami Ratna, Afahmi. Namun hak bagian Iqbal atas harta warisan tersebut tak kunjung diserahkan Ratna. Tak sampai di situ, Ratna juga tidak melaporkan harta yang menjadi hak Iqbal itu ke Balai Harta Peninggalan Jakarta. Warisan yang masih tertahan ini kurang lebih yang kakak bisa tanyakan nanti ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
itu saya mendapat informasi resmi itu sekitar lebih kurang 82 item. Itu yang terdiri dari harta tidak bergerak yang tersebar di 4 provinsi, yakni Jawa Barat, Jakarta, DKI Jakarta, lalu ada Banten dan ada Nusa Tenggara Barat. Lalu tambahan seperti harta bergerak seperti kendaraan roda 4 dan lain sebagainya. Semestinya Ratna Sarumpait ini harus melaksanakan, karena apa? Harta ya atau penghidupan untuk anak-anak daripada Muhammad Iqbal itu sebatas harta daripada Muhammad Iqbal, tidak sampai ke harta pribadi saudari RS. Dimana kita semua ketahui bahwasanya Muhammad Iqbal ini salah satu ahli waris daripada Ahmad Fahmi atau orang tua kandung daripada Muhammad Iqbal, di mana Ahmad Fahmi ini memiliki harta waris yang cukup banyak gitu. Dan karena Muhammad Iqbal tidak cakap, kemudian ampuh oleh Ratna Sarumpait, sehingga Ratna Sarumpait ini mengelola harta warisannya sangat tidak masuk akal gitu. Pedih teramat pedih, sedih teramat sedih nasib Husin Kamal beserta 2 saudaranya. Jangankan harta warisan yang menjadi haknya tak didapat, untuk bertemu Iqbal sang ayah saja luar biasa sulit. Bahkan komunikasi antara ayah dan anak ini pun putus sejak Iqbal tinggal di rumah Ratna Sarumpait. Terakhir kali komunikasi itu sekitar lebih kurang 2019 akhir, dimana seperti yang kita tahu 2019 itu beliau Ibu RS ini ada kasus juga, kasus yang telah dijalani. Terakhir saya bertemu dengan beliau itu di Polda Metro Jaya, Jakarta. Itu untuk meminta juga kejelasan tentang uang perkuliahan. Namun tidak berakhir baik karena saya bertengkar dan cekcok. Jadi saya sudah tidak terkomunikasi dengan beliau. Terakhir itu saya bertemu dengan ayah itu tahun 2019 itu, ketika lagi ada kasus, beliau ada kasus, saya masih bisa bertemu dengan ayah. Lalu setelah tahun-tahun berikutnya saya ingin bertemu ayah saya, namun dihalang-halangi oleh Bu RS. Begitupun dengan kakak kandung saya yang dimana meminta uang untuk kuliah, namun malah diusir. Tak dipungkiri memang, setiap kasus hukum yang berkaitan dengan Ratna Sarumpait pasti selalu bikin geger. Sebelum kasus ini mengemuka, ada rentetan kasus lain yang juga mendongkrak nama Ratna ke poros pemberitaan. Sebutlah kasus hoax soal Oplas pada 2018 lalu, Ratna membuat geger satu Indonesia ketika tampil dengan wajah memar dan lebam. Ia mengaku habis mengalami pengeroyokan yang membuat banyak orang percaya. Namun faktanya, wajah tersebut didapat karena Ratna baru melakukan operasi plastik di bagian pipinya. Tak ayal, Ibunda Atika Hasiholan ini divonis 2 tahun penjara. Jadi apa alasan sebenarnya itu? Karena